نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وبعد، فقد قال تعالى في كتابه: واقترب الوعد الحق. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه: ويل للعرب من شر قد اقترب. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa melanjutkan silsilah kajian akidah yang bertemakan tentang rukun-rukun iman. Kita sudah sampai ke rukun iman yang kelima, yaitu al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat. Dan kita sudah sampai ke subtema, yaitu tanda-tanda kiamat kubra. Yang pertama, munculnya Imam Mahdi. Yang kedua, keluarnya Dajjal. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Insyaallah ini adalah pertemuan terakhir tentang Ya'juj dan Ma'juj. Oleh karena itu, kita beri judul kajian kita kali ini dengan mengungkap kerancuan, membantah kerancuan seputar Ya'juj dan Ma'juj. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di muqaddimah saya mengutip firman Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Anbiya ayat 97, yaitu ayat setelah pembicaraan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Apa kata Allah? Waqtarabal wa'dul haq. Dan telah dekat, semakin dekat al-wa'dul haq, janji Allah yang hak. Kemudian saya mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Zainab bintu Jahsh. Wailul lil Arab min syarrin qad iqtarab. Celaka bagi orang-orang Arab terhadap keburukan yang semakin dekat, fitnah yang semakin dekat. Mudah-mudahan ini menjadi dasar kita di dalam mengkaji kajian kita kali ini. Allah dan Rasul-Nya telah menegaskan sesuatu yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Sebelum terjadinya kiamat, tanda-tandanya sudah diingatkan, sudah diberitahu. Kemudian tadi kita mendengar imam membaca surat, siapa yang tahu? Surat Al-Qamar.
akhirnya. Kita teringat di awal ayat atau di awal surat Al-Qamar, Allah mengatakan, iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar. Sungguh telah dekat as-sa'ah, kiamat, dan telah terbelah bulan. Jadi subhanallah, sesuatu yang tidak direncanakan sebelumnya. Saya tidak pernah mengatakan pada imam, nanti tolong baca surat Al-Qamar ayat-ayat terakhir supaya bisa saya kaitkan dengan awal ayat. Subhana man wafaqa bainal ibad. Maha suci Allah yang mampu untuk membuat antara hamba itu seiring dan sejalan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman adalah sebuah kepastian. Hal ini tidak diragukan lagi karena berdasarkan Al-Quran, sunnah Nabi, dan ijma'. Adapun orang-orang yang tidak percaya, ini enggak termasuk ijma'. Ijma' para ulama. Ulama-ulama kaum muslimin yang terpercaya keilmuannya dan amanahnya. Semuanya mengatakan Ya'juj dan Ma'juj adalah bagian dari tanda-tanda kiamat kubra. Dan Allah mengatakan, waqtarabal wa'dul haq. Sungguh telah dekat, semakin dekat janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menceritakan tentang Ya'juj dan Ma'juj dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 94. Dari 94 sampai beberapa ayat setelahnya, pada saat menceritakan kisah Dzulqarnain. Kemudian di surat Al-Anbiya ayat 96. Bukankah itu sudah cukup untuk kita jadikan sebagai keimanan kita, kalau itu akan dan bakal terjadi? Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya juga menyebutkan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Kurang apa lagi? Tinggal kita beriman atau tidak. Nah, ada sebagian orang yang tidak percaya terhadap hakikat dari Ya'juj dan Ma'juj. Sebagian mereka mempertentangkan antara satu hadis dengan hadis yang lain, padahal sama-sama sahih. Sehingga menurut mereka ini adalah kontradiksi dan ini merupakan kerancuan. Dalam hadis ini dikatakan begini, hadis yang lain lagi ceritanya. Kata mereka, ini menunjukkan adanya masalah. Akhirnya mereka tolak hadis-hadis Nabi yang jelas-jelas sudah keabsahannya, hanya gara-gara menurut logika mereka atau akal mereka ada pertentangan, ada tanaqud. Inilah yang disebut dengan kerancuan. Dalam bahasa Arab disebut dengan syubuhat. Nah, mari pada kajian kali ini kita akan berusaha untuk menanggapi syubuhat tersebut. Supaya harapan kita bagi orang yang masih ragu tentang kebenaran Ya'juj dan Ma'juj, kembali rujuk kepada manhaj yang benar, metode beragama yang benar, khususnya ketika membahas atau mengimani masalah akidah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara kerancuan yang dipermasalahkan dalam hal Ya'juj dan Ma'juj adalah yang terdapat di dalam hadis Nabi yang saya nukil tadi dari Zainab bintu Jahsh tentang lubang tembok Ya'juj dan Ma'juj yang katanya sudah sebesar simbol oke. Hadisnya ini sudah pernah kita singgung, namun kita ulang hadisnya supaya
jamaah lebih jelas. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma dakhala ala Zainab fazi'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika masuk ke rumahnya Zainab bintu Jahsh. Yaqul, Nabi bersabda, la ilaha illallah, wailul lil Arab min syarrin qad iqtarab. Tiada ilah yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Allah. Celaka bagi orang Arab dari keburukan yang semakin dekat. Ini statement Nabi SAW sebelum menceritakan keburukan apa yang semakin dekat itu. Nabi SAW menjelaskan, futihal yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadhihi. Telah terbuka hari ini, hari pada saat Nabi SAW mengatakan hadisnya. Telah terbuka hari ini dari tembok Ya'juj dan Ma'juj sebesar ini. Wa halaqa bi isbi'ihi al-ibham wallati taliha. Dan Nabi membuat simbol yaitu dengan dua jarinya, al-ibham wallati taliha, dan yang setelah ibham. Ibham itu jempol. Jempol dan setelahnya yang berdekatan dengan jempol, yaitu telunjuk, bukan kelingking. Jadi simbolnya bukan begini, tetapi begini. Dan simbol-simbol seperti ini dalam tradisi orang Arab biasanya digunakan oleh mereka di dalam perdagangan, jual beli. Ini kata para ulama dalam sebuah hadis disebutkan ini simbol untuk bilangan 90. Kam hadza? Berapa ini? 90 ya? Karena orang Arab banyak yang tidak mengerti huruf, kemudian ya buta huruf, tidak bisa baca tulis, maka mereka ketika menyimbolkan bilangan itu dengan simbol-simbol yang mereka sepakati bersama. Ini diantaranya tanda angka 90. Dan masih banyak yang lain, tanda-tanda atau simbol-simbol yang lain. Tapi kita fokus kepada apa yang dibuat dan diisyaratkan oleh Nabi SAW. Segini lubangnya, kecil. Nah, itu pada hari Nabi SAW masih hidup. Ini dipertanyakan oleh orang-orang yang tidak percaya. Di zaman Nabi katanya sudah sebesar lubang oke. Ini kan kalau bahasa kita oke. Sekarang sudah sebesar apa lubangnya? Sudah hampir 1.500 tahun sejak Nabi mengabarkan yang demikian. Kenapa belum keluar juga? Memangnya sebesar dan setebal apa tembok atau bendungan yang dibangun oleh Dzulqarnain untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj sehingga 15 abad kurang lebih belum keluar-keluar juga? Maka kita tanggapi. Yang pertama, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita katakan, hadis Nabi SAW yang sahih itu harus lebih didahulukan daripada akal dan logika. Ini cara beragama yang benar. Ini pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sahih. Bukan yang sekedar mengaku-ngaku Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah sejati adalah yang mengedepankan wahyu daripada akal. Dan kita tahu hadis Nabi SAW yang sahih adalah bagian dari wahyu yang Allah berikan untuk nabinya yang mulia, nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Dalilnya Nabi SAW pernah bersabda, ala
utitul Qur'an, ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah, sesungguhnya aku diberikan Al-Qur'an dan yang semisalnya dengannya. Ini hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa Ibnu Majah. Dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan, sahih. Cukuplah. Penilaian Imam At-Tirmidzi ini belum lagi ditambah dengan penilaian Al-Imam Al-Albani. Ulama hadis di abad-abad yang terakhir ini. Beliau mengatakan hadis itu sahih. Hadis bahwasanya Nabi SAW diberikan oleh Allah Al-Quran dan yang semisal Quran bersamanya. Kata para ulama manapun mengatakan bahwasanya yang semisal Al-Quran dan diturunkan juga bersama Al-Quran adalah sunnah. Sunnah yang menerangkan tentang Al-Quran itu sendiri. Cukuplah ini dikuatkan dengan ayat Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia Muhammad itu berbicara dengan hawa, dengan nafsunya, dengan syahwat. In huwa, tidaklah itu perkataan tersebut illa kecuali wahyun, wahyu yuha yang diwahyukan kepadanya. Cukup hadis Nabi SAW ketika beliau mengumumkan ini pada saat Haji Wada, dan Haji Wada terjadi pada tahun 10 Hijriah. Artinya di akhir hayat Nabi SAW tidak ada hadis yang menasakh hadis ini. Ayuhan nas, kata beliau SAW, wahai manusia, laqad kataballahu alaikumul hajj fahujju. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada kalian haji, maka berhajilah kalian. Lalu ada seorang sahabat Nabi yang bertanya, alikulli amin ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun terdiam. Sahabat yang bertanya seperti itu wajar, karena mereka sudah tahu kalau haji itu tiap tahun mesti ada. Nah, ketika Rasul mengatakan Allah telah mewajibkan haji bagi kalian, maka berhajilah kalian. Nah, pertanyaan alamiahnya adalah, apakah setiap tahun itu wajib ya Rasulullah? Sakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi terdiam. Thumma qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, idza qultu na'am la wajabat. Kalau aku mengatakan iya, maka sungguh menjadi wajib bagi kalian. Tapi kenapa Nabi SAW tidak mengatakan iya? Rahmatan li hadhil ummah. Nabi sayang sama kita. Begitu besar rasa kasih sayang Nabi kepada kita, maka beliau tidak mengatakan iya. Tapi beliau ingin menunjukkan bahwasanya beliau berhak untuk membuat syariat. Kalau beliau mengatakan na'am sebagai sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wajabat. Allah mewahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar sampaikan kepada umatmu bahwa mereka hendaknya berhaji. Dan pada waktu itu tidak dijelaskan oleh Nabi apakah setiap tahun atau tidak. Dibiarkan oleh Nabi. Makanya Nabi SAW juga mengatakan yang kurang lebih maknanya, apa yang kalian diperintahkan maka kerjakan semampu kalian. Sedangkan yang dilarang maka tinggalkan. Larangan Nabi SAW tidak mengaitkannya dengan kemampuan. Maka
Untuk larangan harus ditinggalkan. Tidak dikaitkan saya belum mampu meninggalkannya. Tidak. Perintah, ya, qadral istita'ah, sekadar kemampuan kita. Tapi larangan harus ditinggalkan dan harus dijauhi. Jadi cukuplah dalil-dalil itu menunjukkan kalau sunnah Nabi, hadis Nabi yang sahih. Ingat, hadis Nabi yang sahih itu adalah bagian dari wahyu. Maka harus kita depankan, tidak boleh kita pertentangkan dan perdebatkan dengan akal serta logika kita. Lalu menjawab pertanyaan, sudah sebesar apakah lubangnya? Maka kita perlu hadis yang lain agar mendapatkan pemahaman yang utuh dan benar terhadap masalah ini. Sudah seberapa besarkah lubangnya? Dan kita sudah menyampaikannya, yaitu dalam hadis Nabi di mana beliau bersabda, "Inna Ya'juj wa Ma'juj yahfiruna kulla yaumin hatta idza kadu yarawna syu'a asy-syams." Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu menggali setiap hari, menggali tembok yang mengurung mereka. Makanya Nabi mengatakan sudah sebesar ini lubangnya waktu Nabi SAW masih hidup. Hatta, sampai kapan? Idza kadu yarawna syu'a asy-syams, sampai ketika mereka berhasil melihat terik atau sinar matahari. Qala allazi alaihim, pemimpin mereka berkata, irji'u fasanahfiruhu gadan. Kembalilah kalian, kita akan gali lagi besok. Fayu'iduhu Allahu ashadda makan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengembalikan galian mereka itu menjadi tertutup, bahkan lebih rapat daripada sebelumnya. Dan ingat bahwasanya tembok Ya'juj dan Ma'juj bukan terbuat dari batu bata dan semen, tetapi dari atuni zubaral hadid, kepingan besi yang dileburkan kemudian dicampur dengan tembaga, nuhas. Dalam Al-Qur'an disebutkan qitr. Al-qitr an-nuhas. Jadi campuran besi dan tembaga. Ini dalam ilmu metalurgi, dan saya pernah menyampaikan surat Al-Kahfi, kisah tentang Dzulqarnain. Ini dalam ilmu pengetahuan atau sains dijadikan sebagai dasar ilmu metalurgi. Al-Quran lebih dulu mengatakan perpaduan alloy antara logam yang namanya besi dengan logam yang namanya tembaga. Itu menghasilkan perpaduan yang sangat kuat. Jadi mereka gali itu oleh Ya'juj dan Ma'juj setiap hari. Ini hadisnya. Hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dinilai oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Al-Silsilah As-Sahihah sebagai hadis yang sahih. Jadi jawabannya, ya belum sebesar apapun. Masih seperti itu saja. Mereka gali sampai hampir melihat sinar matahari, mereka kembali. Kemudian keesokan harinya ketika mereka temui galian mereka, ternyata sudah tertutup rapat. Dan mereka gali lagi. Begitu seterusnya. Wa aradallahu an yab'athahum 'alan nas hafaru hatta idza kadu yarawna syu'a asy-syams. Dan pada saat nanti ketika Allah menghendaki Ya'juj dan Ma'juj keluar di akhir zaman, dan kita tidak tahu kapan. Qala allazi alaihim, maka setelah mereka gali dan hampir melihat sinar matahari, pemimpin mereka berkata, irji'u fasatahfirunahu gadan insyaallah.
Dan berdasarkan takdir Allah, terucap di lisan pemimpin tersebut, pemimpin Ya'juj dan Ma'juj, alladzi alaihim, yang menguasai mereka, alladzi alaihim, pemimpin mereka. Di lisannya mengatakan insya Allah. Nah ini salah satu sebab kenapa akhirnya Ya'juj dan Ma'juj bisa keluar. Namun sampai sekarang belum keluar. Karena apa? Kita bisa jawab, belum keluar karena Imam Mahdi belum muncul. Dajjal mana? Nabi Isa belum turun. Maka mustahil kita bisa percaya kalau Ya'juj dan Ma'juj sekarang sudah keluar. Dan nanti insya Allah akan kita bahas di syubhat atau kerancuan yang berikutnya. Jadi dalam hadis ini para ulama mengatakan, berdasarkan hadis ini Allah lah yang mampu membuat Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa keluar sampai saat ini sebelum Allah izinkan. Kalau kita perhatikan pembuatan set atau radem tembok oleh Dzulqarnain untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj itu kan di antara dua gunung, berarti tinggi. Maka sebenarnya bisa mereka naiki atau mereka gali, lubangi. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam akhir kisah Dzulqarnain, famasta'u ay yadhharuhu wa masta'u lahu naqba. Mereka tidak mampu untuk menaikinya, terbuat dari besi dan tembaga. Mungkin di antara kita atau orang yang tidak percaya mengatakan, masa sih nggak bisa mikir tuh Ya'juj dan Ma'juj buat tangga setinggi gunung yang dulu pernah, dua gunung di antara dua gunung itu, atau kayak Panjat Pinang. Apa nggak terpikir seperti itu? Wallahu a'lam. Kata para ulama, Allah sangat mampu untuk membuat agar Ya'juj dan Ma'juj tidak pernah berpikiran untuk melompat. Mereka hanya menggali dan menggali, melubangi dan melubangi. Namun usaha mereka kandas. Sampai nanti akhirnya di akhir zaman Allah izinkan untuk keluar. Ya, ini yang pertama. Hadis tentang kisah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj ini sudah pernah kita bahas. Jadi kita mengambil potongan-potongannya yang kita gunakan untuk menanggapi kerancuan oleh orang-orang yang tidak beriman, tidak percaya akan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kerancuan berikutnya, mereka mengatakan kalau memang benar Ya'juj dan Ma'juj akan keluar atau ada, kenapa tembok Dzulqarnain atau tembok Ya'juj dan Ma'juj itu tidak pernah terlihat dalam foto satelit? Sekarang zaman sudah canggih. Tidak ditemukan dalam Google Map. Ada yang pernah lihat? Ada yang pernah berusaha cari di Google Map set Ya'juj Ma'juj? Enggak pernah bakal ketemu. Kata mereka, jangan-jangan tembok Dzulqarnain itu atau tembok Ya'juj dan Ma'juj adalah tembok raksasa Cina yang termasuk di antara 7 keajaiban dunia. Karena ada sebagian yang mengatakan sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj itu adalah dua bangsa. Kata mereka, Cina dan Korea. Sekarang made in, hampir semuanya made in China. Jadi mereka tidak percaya kalau Ya'juj dan Ma'juj itu
seperti yang digambarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kemudian mereka mengatakan karena ada kemiripan sifat antara Ya'juj dan Ma'juj dengan bangsa Cina yang bermata sipit, kemudian lalu dikaitkan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj itu sudah keluar. Maka tinggal kita menunggu kiamat tiba-tiba akan datang dan kita akan merasakan kiamat. Adalah yasih, yang seperti ini tidak benar. Bagaimana tanggapannya? Yang pertama, tentang foto satelit atau Google Map. Secanggih apapun teknologi, bukanlah segala-galanya sehingga dia bisa dijadikan sebagai standar untuk menetapkan atau menolak suatu perkara dalam agama kita. Terlebih lagi dalam bidang akidah, bidang keimanan, i'tiqad, keyakinan. Tidak bisa peralatan canggih, secanggih apapun, itu dijadikan sebagai standar. Seperti penelitian yang dilakukan oleh orang-orang Jepang katanya tentang azab kubur. Mereka masukkan ke dalam kuburan kamera super sensitif yang bisa merekam dalam keadaan gelap segelap apapun dan bisa merekam sekaligus audio, suara. Namun mereka tidak berhasil. Yang ada nyamuk, semut, suara kemeresek, tidak menemukan apa-apa. Apakah kemudian azab kubur, nikmat kubur, apa yang terjadi di alam kubur tidak ada? Omong kosong? Lah. Inilah mengapa kita selalu mengingatkan umat Islam itu teristimewakan dengan akidah Islamiyah. Akidah Islamnya, yaitu beriman kepada yang gaib dan dalam masalah akidah sifatnya tauqifiyah, ada dalil atau tidak. Kalau ada dalil yang mendasari keyakinan tersebut, maka diyakini. Kalau tidak, tidak boleh dijadikan sebagai keyakinan. Dan faktanya di lapangan banyak hal yang belum atau tidak bisa diungkap atau terungkap oleh peralatan secanggih apapun yang ada sekarang. Buktinya bertambah hari, bertambah penemuan, ditemukan. Berarti memang tidak sempurna. Dan bisa jadi tempat atau lokasi tembok Ya'juj dan Ma'juj belum diizinkan oleh Allah untuk bisa dideteksi oleh peralatan canggih di zaman modern seperti ini. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu maha kuasa. Yang kedua, tanggapan kita, kisah Bani Israel, yang salah satunya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di mana mereka 40 tahun tersesat, mubeng-mubeng di daerah tertentu, gak sampai-sampai ke Palestina. 40 tahun. Sebutkan dalam riwayat di padang pasir itu 40 tahun. Misalnya ketika pagi mereka mencari jalan keluar untuk ke sebuah tempat, ternyata mereka sampai maghrib atau sampai mendekati sore atau malam itu, sampainya ke tempat semula mereka mengawali perjalanan mereka. Seperti itu 40 tahun. Karena Allah sudah mengatakan fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanah yatihuna fil ard. Sesungguhnya diharamkan bagi mereka selama 40 tahun untuk menuju kota yang ingin mereka capai. Mereka tersesat, mubeng-mubeng, berputar-putar saja di mantiqatun mahsurah, di sebuah tempat atau wilayah yang tertentu.
Cuma di tempat itu saja. Mungkin ada pertanyaan, apakah selama 40 tahun itu nggak pernah ketemu sama penggembala onta atau orang lewat, kemudian dia bertanya, Mas, jalan ke Palestina kemana? Masa selama 40 tahun cuma berputar-putar di situ saja? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah mau menjadikan selama 40 tahun, bahkan lebih lama daripada itu, bisa saja. Nah, ini terjadi, sudah terjadi 40 tahun lamanya Bani Israel berputar-putar di tempat tersebut, tidak bisa mencapai tempat yang dia inginkan. Dan itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan permasalahan Ya'juj dan Ma'juj. Apa susahnya bagi Allah? Tidak mustahil untuk membuat agar tempat tembok Ya'juj dan Ma'juj ini belum terdeteksi. Kemudian yang ketiga, tanggapan kita, tidak melihat sesuatu itu bukanlah berarti tidak adanya sesuatu tadi. Kita banyak tidak melihat sesuatu, tapi kita yakini kalau sesuatu itu ada. Begitu pula dengan tembok Dzulqarnain atau tembok Ya'juj dan Ma'juj. Kita lihat dengan mata hati kita, yaitu keimanan kita, dengan i'tiqad kita, dengan ilmu yang berasal dari khabar Allah dan Rasulnya. Allah katakan, Allah ceritakan tentang bendungan, tembok yang dibangun oleh Dzulqarnain. Nabi juga menafsirkan itu, menjelaskan. Lalu kemudian kita tafsirkan dengan segala hal yang sesuai menurut logika kita, padahal bukan seperti itu yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini adalah bentuk penyimpangan. Maka kita perlu belajar. Ini yang kedua, kerancuan yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara hal yang dipertanyakan oleh sebagian orang yang tidak beriman atau percaya bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj itu akan keluar sebagai tanda kiamat kubra. Kemarin kita sudah pernah menceritakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu ketika telah berbuat kerusakan di muka bumi, semua orang-orang sudah berhasil dia kalahkan. Lalu mereka mengatakan, "Ghalabna ahlal ard." Kita sudah kalahkan penduduk bumi. Sekarang kita akan bertarung melawan penduduk langit. Maka mereka melemparkan anak-anak panah mereka, kemudian tombak-tombak mereka ke langit. Lalu Allah fitnah mereka, uji mereka dengan mengembalikan tombak dan panah-panah itu berlumuran darah. Kemudian mereka pun mengatakan, Ya'juj dan Ma'juj, alauna ala ahlis sama. Kita sudah berhasil memenangkan pertempuran dengan penduduk langit. Sudah kalah mereka. Maka kemudian tidak lama Nabi Isa dan kaum muslimin berdoa kepada Allah agar Ya'juj dan Ma'juj dikalahkan. Maka Allah utus tentara di antara tentara-tentaranya Allah, yaitu berupa ulat. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj mati. Kemudian diperintahkan oleh Allah kepada burung-burung yang besar, yang dalam hadis Nabi SAW diceritakan burung itu seperti leher unta, seperti punuk unta, dan lehernya itu mengangkut jasad-jasad Ya'juj dan Ma'juj dengan paruhnya. Berarti burungnya besar. Dari mana datangnya? Terus nanti di mana akan dikumpulkan? Kita sudah bahas. Yang jelas Nabi SAW tidak mungkin menceritakan hal itu kecuali berdasarkan wahyu. Nah, pertanyaannya, kalau
senjata Ya'juj dan Ma'juj itu berupa pedang, tombak, panah, dan yang sejenisnya. Lalu kenapa tidak bisa dilawan dengan senjata modern seperti sekarang ini? Lawan dengan M16, AK-47, dengan bazooka. Tanggapannya insya Allah setelah kita mendengarkan azan salat Isya dikumandangkan. Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kalau senjata Ya'juj dan Ma'juj seperti senjata yang digunakan pada zaman dahulu kala, lalu kenapa tidak bisa dilawan dengan senjata modern? Tanggapan kita yang pertama, senjata di akhir zaman nanti akan kembali seperti zaman dahulu yang menggunakan pedang, tombak, panah, dan yang sejenisnya. Ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Hadisnya panjang, yang intinya adalah hadis yang berbicara tentang pertempuran antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar dalam rangka untuk pembebasan kota Konstantinopel yang sekarang adalah kota Istanbul di Turki. Itu akan jadi rebutan nanti di akhir zaman.
Dan kaum muslimin berhasil merebutnya, dan cara merebutnya bukan dengan perlawanan bersenjata, tetapi dengan takbir. Dengan takbir. Makanya yang dimaksudkan ini bukanlah pembebasan kota Konstantinopel yang terjadi pada pemerintahan Muhammad Al-Fatih. Memang dia adalah yang pertama dari kaum muslimin yang berhasil merebut kota Konstantinopel. Tetapi nanti di akhir zaman akan terjadi peperangan kubra, peperangan yang lebih besar lagi antara kaum muslimin dengan kuffar. Nah, intinya dalam hadis tersebut, pada saat kaum muslimin sudah berhasil merebut kota Konstantinopel untuk terakhir kalinya, sebelum keluarnya Dajjal. Pada saat itu mereka sedang menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon zaitun. Adanya pohon zaitun disebutkan dalam hadis ini menunjukkan bahwa kejadian itu di akhir zaman nanti kaum muslimin itu mayoritasnya berada di wilayah Syam, wilayah Suria, Palestina, wilayah utara Madinah, kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pohon zaitun banyak diproduksi atau tumbuh di sana. Makanya ada ulama tafsir yang mengatakan wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. 3 ayat itu menunjukkan dan menjadi wakil dari 3 nabi yang diutus oleh Allah. Wattini wazzaitun. Ini adalah daerahnya Nabi Isa. Palestina, Baitul Lahm, ya, terkenal dengan buah tin dan zaitunnya. Wa turi sinin. Tursina, siapa yang terkenal dengan Tursina? Nabi Musa. Wa hadzal baladil amin. Dan kota yang aman ini, pada saat wahyu diturunkan Nabi berada di Makkah. Karena surat At-Tin surat Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Jadi seakan-akan Allah bersumpah dengan sesuatu yang mengisyaratkan ketiga nabi tersebut. Jadi hadis ini, hadis yang sahih, menggambarkan bagaimana nanti suasana di akhir zaman. Kaum muslimin akan menggunakan senjata-senjata yang dulu pernah digunakan. Walaupun di antara ulama ada yang berbeda pendapat tentang senjata yang akan digunakan di akhir zaman. Tapi yang rajih, yang lebih kuat dalam hal ini adalah sebagaimana zahirnya hadis. Dalam hadis diterangkan oleh Rasul sesuai apa yang dipahami oleh para sahabat waktu itu. Pedang ya pedang. Tidak bisa kita tafsirkan pedang itu ya AK-47. Pedang tajam, ya peluru juga tajam, bisa menembus. Jadi ditakwil. Ini tidak boleh. Ini berlebihan. Ada yang mengatakan, dulu kan para sahabat teknologinya belum sampai. Makanya diibaratkan oleh Nabi seperti pedang. Terus tombak berarti rudal, lebih panjang lagi. Panah roket. Wallahu a'lam. Kita meyakini apa yang digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih tanpa mentakwil. Takwil itu boleh kalau ada dalilnya. Selama tidak ada dalil yang menerangkan bahwa takwil kita itu sahih, benar, maka harus kembali kepada zahir yang pertama sekali terbetik ketika ungkapan atau lafaz itu diucapkan. Pedang ya pedang. Dan ini juga
mengingatkan kita kepada tafsir. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tafsir dzarrah. Orang sekarang menafsirkannya dengan atom, ya. Padahal dzarrah di kitab-kitab para ulama menjelaskan dia adalah semut. Semut kecil yang paling kecil yang biasa hinggap di gula itu. Jadi kalau beramal kebaikan sekecil semut itu sekalipun, Allah akan beri balasan. Karena pada waktu wahyu diturunkan, nggak mungkin kita tafsirkan zarrah itu atom. Para sahabat yang nggak tahu atom. Sekarang pun sebaiknya kita menggunakan tafsir yang dipahami oleh semua orang. Semut. Siapa yang nggak tahu semut? Jadi jelas sekali hadisnya yang menerangkan bahwa di akhir zaman nanti peperangan akan berlaku dengan menggunakan senjata-senjata tradisional, pedang, tombak, dan panah. Kemudian yang terakhir dari kerancuan atau syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak percaya dengan Ya'juj dan Ma'juj sebagai tanda kiamat kubra, mereka mengatakan, apakah ada yang melihat tembok Ya'juj dan Ma'juj? Atau bahkan mereka mengatakan, ada enggak yang melihat Ya'juj dan Ma'juj sebelum dia keluar? Sebagaimana Dajjal dulu pernah dilihat oleh seorang sahabat yang bernama Tamim Ad-Dari sebelum Dajjal keluar. Jadi mereka menganalogikan Dajjal sebelum keluar, dia sedang dirantai di sebuah jazirah al-bahr, di sebuah pulau di lautan, sempat dilihat oleh Tamim Ad-Dari secara tidak sengaja. Nah, pertanyaannya, apakah tembok Ya'juj dan Ma'juj atau bahkan Ya'juj dan Ma'juj itu ada yang pernah melihatnya? Ya, ini pertanyaan yang sengaja dilontarkan. Sama sekali tidak mengurangi keimanan kita tentang berita yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dalam hadisnya. Yang pertama kita katakan, kalau temboknya atau bendungannya itu yang dibangun oleh Dzulqarnain, maka bisa jadi ada yang melihatnya, tidak mustahil. Karena ada hadis Nabi SAW dalam kitab Sahih Bukhari, beliau meriwayatkan hadis mu'allaq, hadis yang tidak disebutkan sanadnya, langsung menyebutkan qala rajulun. Jadi walaupun mu'allaq tapi bentuknya jazm. Ini dalam ilmu hadis disebut mu'allaq majzum. Maka hadisnya sahih. Karena diteliti oleh para ulama hadis, setiap hadis mu'allaq, yaitu hadis yang tidak disebutkan sanadnya sempurna oleh Imam Bukhari, lalu beliau riwayatkan dalam kitab sahihnya, namun dengan bentuk kata aktif, bukan pasif. Nah, ini majzum namanya. Maka di dalam kitab hadis yang lain ditemukan bahwasanya hadis itu bersanad sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahih berita ini bahwasanya qala rajulun nabi, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitus sad, saya melihat temboknya Ya'juj dan Ma'juj ya Rasulullah, mithlal burdil muhabbar, seperti, beliau gambarkan seperti kain yang berasal dari Yaman, kain bergaris. Yang satu tariq, dalam sebuah riwayat disebutkan tariqatun hamra wa tariqatun sauda. Garis-garisnya itu ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hitam. Seperti itu berita dari laki-laki ini mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Nabi? Qala ra'aitah. Nabi mengatakan, engkau telah melihatnya. Melihat apa? Tembok Ya'juj dan Ma'juj.
Sedangkan Ya'juj dan Ma'jujnya, maka tidak ada nas, tidak ada kabar yang menceritakan kepada kita bahwa ada di antara umat ini yang pernah melihat Ya'juj dan Ma'juj. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, apapun lontaran syubhat atau kerancuan yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada salah satu tanda kiamat kubra ini, maka semuanya ada tanggapannya. Semuanya bisa dibantah dan ditunjukkan kesalahan serta kekeliruannya. Yang benar adalah apa yang Allah sampaikan dalam firman-Nya dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Adapun yang mengatakan betul Al-Quran dan Sunnah benar, tapi pemahaman Anda, ada orang mengatakan pemahaman Anda itu yang perlu diluruskan. Baik, kita tanyakan kepada mereka, sekarang siapakah yang lebih benar di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah? Tunjukkan kepada kami siapa orangnya yang lebih benar pemahamannya terhadap Al-Quran dan Sunnah. Jadi selain Allah dan Nabi, semuanya pasti akan menjawab generasi pertama umat ini, yaitu para sahabat Nabi kita Muhammad SAW radhiyallahu anhum. Dan begitulah para sahabat Nabi menceritakan dari generasi ke generasi sampai kepada kita sekarang. Ulama-ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah juga mengimani Ya'juj dan Ma'juj. Maka mari kita ikut ulama kita. Baik, ini ada pertanyaan, mudah-mudahan bisa kita jawab. Assalamualaikum Ustadz, Afwan izin bertanya, belakangan ini beredar video santri yang menutup telinga ketika berada di ruang tunggu untuk vaksin, dan di saat yang bersamaan di ruangan tersebut diputar musik. Setelah video tersebut beredar luas, ada beberapa tokoh atau public figure yang merepost video tersebut dan tidak sedikit yang menyinyirinya. Bagaimana sikap kita sebagai penuntut ilmu dalam menanggapi hal tersebut? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Baik. Ini ada hubungannya dengan yang tadi kita sampaikan. Pemahaman siapa yang paling benar terhadap Al-Quran dan Sunnah? Kalau bukan pemahamannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ibnu Umar ketika melewati sebuah tempat yang ada musiknya, beliau menutup telinganya dengan jarinya. Tidak mau mendengarkan sesuatu yang dilarang di dalam agama. Lahwal hadis, perkataan yang sia-sia. Lahwal hadis menurut ulama tafsir al-musiqa, al-ghina, nyanyian dan musik. Ini pemahaman sahabat yang menutup telinga mereka dengan jari mereka ketika mendengar musik. Alal aqal, minimalnya toleransi dong. Itu pemahaman mereka para santri ketika mereka ingin menjaga hafalan Quran mereka. Karena ketika hati ini diisi dengan sesuatu atau dua hal yang berlawanan, pasti akan saling mengalahkan. Biasanya mereka mendengarkan dan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian ketika mereka mendengar sesuatu yang dilarang dalam agama, mendengarkan musik, apa mungkin bisa bersatu antara hafalan mereka? Maka kita hormati dong. Itu adalah keyakinan atau etikad mereka. Kenapa harus dinyinyiri? Katanya toleransi. Masa yang seperti itu harus dipermasalahkan? Biarlah. Justru itu menunjukkan kalau mereka punya prinsip. Mari kita doakan agar kita semua mendapatkan hidayah menuju jalan beragama yang lebih benar, pemahaman
yang lurus, yaitu pemahaman yang sudah diajarkan sejak dulu. Kapan sih penyimpangan dalam beragama itu dimulai? Setelah generasi keemasan umat Islam ini. Setelah generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Setelah itu banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Maka jalan selamatnya adalah bagaimana cara beragamanya generasi yang terbaik itu. Maka kita ikuti insya Allah. Ya, jadi tidak perlu dinyinyiri. Bahkan itu harus kita hormati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga generasi muda kita dari hal-hal yang bisa menghancurkan mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk terus mendakwahkan al-haq apapun tantangan dan hambatannya. Mudah-mudahan kajian ini menutup pembahasan kita tentang Ya'juj dan Ma'juj. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali tanda-tanda kiamat kubra yang lainnya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang biiznillah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.